sudah menyiapkan kondisi itu. Dan Belum lagi masyarakatnya nggak kita berkoar-koar ya, bisa bisa membendung begitu ya aspirasi publik begitu ya, publik Amerika Serikat. Oke, jadi jalur lintas yang akan mungkin diberikan oleh Iran kepada negara-negara yang melintas ataupun lintas fee begitu ya, itu sebenarnya satu bentuk retaliasi Iran. Tadi Anda bilang satu bentuk kedaulatan Iran ya, kalau sebelumnya hanya menerima sanksi-sanksi, tapi kali ini ia bisa punya satu kekuatan dan eksistensi. Atau Pak Anton, mungkin ada senario di balik itu seperti contohnya ada cawe-cawe dari sekutu Iran untuk mungkin memanipulasi atau menekan harga pergerakan minyak dunia? Sekutu Iran itu kan kalau kita bicara tentang Rusia ataupun Cina, mereka juga punya kebutuhan untuk memastikan Selat Hormuz itu lancar. Pasokan, kalaupun kan selama ini misalnya minyak Iran itu dibeli oleh Cina, dia memastikan bahwa itu lancar, gitu ya. Jadi kan itu yang dipastikan. Jadi bagi saya mereka juga sebenarnya punya kepentingan untuk menciptakan perdamaian di sana. Itulah kenapa kemudian ketika pada awal-awal peperangan, Presiden Putin itu juga menelpon Presiden Iran untuk mencarikan solusi, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Trump menelpon Presiden Putin, dan di situ kemudian Trump mengumumkan bahwa mencabut sanksi yang diterapkan pada Rusia gitu. Jadi bagi saya sekutunya Iran juga punya kepentingan untuk memastikan sebenarnya ini aman gitu. Jadi wilayah itu aman. Dan bagi saya juga hal yang menarik lain adalah kalau pasca perang bisa jadi kemudian pendulum geopolitiknya di kawasan itu kemudian agak bergeser. Yang hari ini itu bergantung besar kepada Amerika Serikat gitu. Berbasis US dollar. Ketika basis US dollar, lalu pertahanan militer dari Amerika Serikat, tapi kan kemudian sudah banyak mengalami penurunan. Nah, jangan-jangan habis ini kemudian negara-negara Teluk itu mulai memikirkan untuk mereka kemudian berpaling pada Cina, karena tahu Iran itu kan sekutunya adalah Cina, gitu. Teknologinya banyak belajar dari Cina. Kenapa enggak kemudian mereka juga ikut bekerja sama dengan Cina? Selama ini kerjasama ekonominya juga cukup kuat, ya tinggal ditambah dan kerjasama militer. Karena bagaimanapun juga Iran itu berapa puluh tahun di sanksi. Lah, tapi kenapa kok dia bisa membangun kemampuan militer, kapasitas militer dia kok hebat ya? Tentu kan di asistensi. Serangan presisi itu kan juga pasti ada bantuan mata untuk lihatnya satelit siapa yang digunakan gitu. Apakah itu satelit Iran? Iran itu kan udah dibombardir pada awal-awalnya, tapi dia tidak bisa. Artinya kan ada bantuan yang dilakukan oleh sekutunya. Karena itulah bisa jadi kemudian pasca dari perang ini itu kemudian bisa jadi sedikit banyak akan ada dinamika pergeseran geopolitik yang tadinya sangat Amerika gitu, jadi Amerika sentris kemudian bisa jadi bergeser kemudian mereka untuk mempertimbangkan kenapa enggak mereka kemudian juga ikut bergantung pada Cina gitu ya. Guna apa? Karena ketika kita bicara tentang kondisi saat ini Iran selalu melakukan serangan, kan mereka juga intercept ya, sebagai bentuk pertahanannya. Nah, satu rudal, satu drone itu kan dihadapi sekitar 2-5. Diprediksi kemampuan interceptnya, ya memang keberhasilannya mencapai 90%, tapi stoknya untuk intercept itu makin lama makin menurun. Produksi interceptor itu sendiri juga membutuhkan waktu. Artinya apa? Ini yang butuh perhitungan sendiri yang juga harus diperhitungkan oleh negara-negara Teluk. Itu tadi kenapa kemudian bisa saja gitu ya, nanti akan ada pergeseran-pergeseran itu, karena bagaimanapun juga ketika kemampuan pertahanan negara-negara Teluk itu melemah, tentu mereka akan menjadi rentan. Karena itulah kemudian mencari induk semang yang baru itu bisa jadi salah satu pertimbangan, Mbak Des. Ya, jadi Pak Anto, the next question, peluang deeskalasi dalam waktu dekat ini sebesar apa? Nah, sejauh ini sih dari kabar yang saya kumpulkan gitu ya, ini Pakistan bersama Saudi Arabia dan Turki masih mencoba untuk membangun kesepakatan. Jadi Islamabad Accord gitu. Jadi pertemuan di Islamabad dalam rangka untuk gencatan senjata. Ada beberapa pilihan, ada gencatan senjata 45 hari, ada gencatan senjata 48 jam. Tapi Reuters sejauh ini sudah melaporkan sudah diterima. Tapi walaupun kemudian itu Iran ngebantah, saya nggak pernah menerima yang 45. Kalau 45 itu artinya Amerika minta jeda, habis itu nanti akan menyerang saya lagi. Gitu ya. Kalau misalnya mau gencatan senjata, ya langsung
langsung permanen saja. Kita berbicara tentang permanen, bicara bahwa ini tidak dilakukan oleh ke depan gitu. Jadi Iran tentu juga berhitung kalau misalnya ini jeda, itu artinya Amerika dan Israel ini akan membangun kekuatan rebuild gitu ya, rebuild. Sementara kan Iran posisinya udah bertahan nih gitu ya. Ya mendingan gempur-gempurannya ya sekarang-sekarang aja gitu. Jadi posisinya Iran sejauh ini tuh udah banyak punya keunggulan walaupun misalnya pemimpin-pemimpin kunci mereka banyak yang menjadi korban, lalu ada kerusakan, apalagi Amerika Serikat misalnya juga mengancam akan merusak fasilitas sipil. Mereka sudah bicara untuk pembangkit listrik, kemarin sudah menghancurkan jembatan misalnya. Itu kan adalah bentuk-bentuk frustasi gitu ya. Tapi ini yang kemudian masih diupayakan oleh banyak pihak, termasuk saya pikir yang 40 negara ini juga punya concern yang sama bagaimana untuk melakukan deeskalasi. Karena Selat Hormuz itu akan bisa normal kalau memang ada deeskalasi. Kalau masih ada eskalasi tentu nggak akan bisa normal. Gitu. Jadi ada banyak pihak, termasuk juga misalnya Rusia, lalu juga kan saya dapat kabar juga bahwa Iran juga membutuhkan assurance bahwa ini Amerika nggak main-main kan ya. Ini yang salah satu assurance-nya dia saya dapat kabar lah diharapkan itu dapat dari Cina. Jadi Amerika Serikat juga ikut bernegosiasi sama Cina bahwa Amerika Serikat punya janji sama Cina dia nggak akan ngapa-ngapain ke Iran lagi gitu. Jadi ini yang kemudian memang ada banyak pihak yang mencoba mengupayakan karena ini memang nanti dampaknya akan panjang karena membuka Selat Hormuz bukan berarti kemudian jalur pelayarannya menjadi normal kembali, tidak. Itu akan waktu berbulan-bulan. Jadi dibuka hari ini itu bukan berarti besok itu langsung kayak tol dicegat gitu. Ya enggak kayak gitu. Karena apa? Karena ada asuransi yang sudah meningkat, lalu ada banyak yang kemudian harus dipetakan gitu kan. Ada serangan-serangan kemarin itu kan tentu akan menjadi catatan gitu ya. Akan menjadi catatan mereka ya pemilik kapal dan lain-lain gitu. Jadi bagi saya sejauh ini ada banyak pihak yang mengupayakan, termasuk juga yang paling nyata adalah Pakistan, Turki dan Saudi Arabia yang punya concern terhadap ini. Itu. Dari informasi terkini, Pak Anton, pejabat Iran sudah merilis sebuah pernyataan bahwa pemerintah bukanlah menyerang Amerika Serikat dalam arti publik Amerika Serikat, tapi lebih kepada pemerintahnya. Nah, ini apakah juga sepertinya merangkul masyarakat Amerika Serikat untuk ayo kita sama-sama segeralah kita sudahi ini. Ya, itu yang juga pernah disampaikan secara tertulis surat presiden ya kepada publik ya, yang ditujukan kepada publik Amerika Serikat. Dia menjelaskan bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh Iran, jadi alasan yang dilakukan oleh Trump bahwa Iran itu adalah ancaman. Jadi dia bilang ancaman dari mana? Karena kami tidak pernah mengancam Amerika Serikat. Kami tidak pernah menyerang Amerika Serikat. Yang kami lakukan adalah bertahan, itu satu. Kedua kan kemudian di surat itu juga menanyakan apakah yang dilakukan oleh Trump ini artinya mendahulukan kepentingan Amerika Serikat. Gitu. Jadi itu juga memang ya saat ini juga ada bagian dari perang narasi. Jadi bagaimana kemudian dari sisi Iran juga mencoba untuk lebih persuading kepada termasuk juga publik Amerika Serikat, terutama adalah kelompok yang menolak karena Iran melihat itu adalah salah satu simpul yang bisa coba untuk dipengaruhi dan diperbesar bahwa apa yang dilakukan oleh Trump ini bukan semata-mata untuk mewakili kepentingan Amerika ataupun slogannya Trump, jadi Make America Great Again atau American First. Ini bukan soal itu, ini adalah kepentingan Israel, gitu. Karena tidak ada rencana apapun, gitu. Apa kepentingannya bahwa apakah misalnya Iran itu mengancam Amerika Serikat dan lain-lain? Tidak. Yang serangan ini dilakukan ketika sedang negosiasi masih berlangsung yang difasilitasi oleh Oman misalnya, itu yang kemudian dicoba narasi itu yang dibingkai yang kemudian disebarluaskan untuk menggrab audiensnya Amerika Serikat, salah satunya ketika surat itu kemudian dirilis di media sosial. Mbak Desmond. Oke, kita akan tunggu seperti apa sikap Trump ya, karena batas waktunya kalau nggak salah hari ini harusnya pukul 20 waktu timur katanya ya, tapi kemudian kita ada extension perpanjang sampai dengan esok hari sama 20 waktu timur. Terakhir Pak Anton, ini tadi saya ada melihat di buletin kami juga kita sudah menginformasikan bahwa harga aftur naik yang berdampak pada harga tiket pesawat, Pak Anton. Nah ini kan pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran ya, subsidi ya, agar kenaikan harga tiket pesawat ini juga tidak memberatkan masyarakat. Nah kira-kira kalau seperti ini terus-menerus ya, tanpa ada
seperti komunikasi ya dengan dengan pemerintah Iran, apakah yakin kalau kita benar-benar aman? Iya, saya pikir yang harus dilakukan adalah kita mitigasi potensi Ya. risiko. Sebelum risikonya terwujud, kita harus mitigasi, gitu. Hmm. Jadi itu yang bagi saya menjadi penting untuk kita kemudian mau bernegosiasi juga dengan Iran, gitu ya, bernegosiasi. Problemnya adalah apakah kan pasti akan bertanya, nah, Indonesia posisinya di mana, Hmm. gitu. Apakah berdiri di tengah-tengah atau seperti kebanyakan negara-negara teluk yang hanya mengecam Iran atau seperti apa, gitu. Itu satu. Kedua, tentu kita juga harus membangun apa kepercayaan, ya, memulihkan kepercayaan kepada Iran bahwa kita itu bukanlah negara musuh, kita itu adalah teman, gitu loh. Kita itu adalah partner, kita bergabung di D8 gitu ya, kelompok negara-negara menengah gitu ya, middle power D8 di mana Iran ada di situ kan semestinya kan bulan April ini kan ada pertemuan, ada summit di Indonesia. Gitu ya. Jadi saya pikir inilah waktunya kita untuk semakin meyakinkan pada Iran bahwa Indonesia tidak ambil bagian di sini, Indonesia pro terhadap perdamaian, Indonesia sangat mendukung penegakan kedaulatan, lalu juga hukum internasional itu dipatuhi, itu harus clear ucapan itu gitu. Dan bagaimana kemudian kita bisa kemudian memastikan bahwa kepentingan kita di Selat Hormuz dan lain-lain itu memang tidak terganggu. Karena kalau misalnya itu terus dibiarkan, maka ya memang mau tidak mau kita akan terdampak Hmm. sendiri gitu. Jadi bagi saya memang opsi yang ada saat ini adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik kepada Iran, karena ya secara de facto Iran yang hari ini mengontrol Selat Hormuz. Iya. Buktinya 40 negara itu kemudian memikirkan bagaimana upaya diplomatik, upaya politik untuk memastikan Selat Hormuz itu bisa berjalan lancar. Jadi mau tidak mau bagi saya sih ya tidak ada pilihan kita selain untuk Hmm. meningkatkan kepercayaan Iran kepada kita bahwa kita tidak berat sebelah dan Hmm. lain-lain. Tapi kita adalah teman untuk bersama-sama maju ke depan gitu. Jadi kita tidak pro terhadap kekerasan, kita adalah mendukung perdamaian seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam postingannya gitu. Kita tuh pro terhadap perdamaian. Karena itulah kita akan membantu mencari cara bagaimana konflik ini bisa mereda dan lain-lain. Selain dari ya kita harus menunjukkan bahwa kita itu tidak berat sebelah gitu. Hmm. Jadi itu yang bagi saya momentum itu yang bisa juga ikut dipertimbangkan oleh pemerintah kita saat ini, Mbak Desi. Baik, terima kasih Pak Anton Ali Abbas, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement untuk obrolannya sore hari ini. Dan mohon maaf pemirsa, narasumber kami lainnya, Wakil Ketua DPR Komisi 1 Dave Laksono belum bisa bergabung karena satu dan lain hal. Baik, pemirsa, Selat Hormuz memang kini bukan sekedar lagi menjadi jalur perdagangan, tapi ujian nyali bagi para pemimpin dunia. Dan jika gertakan ini berubah jadi ledakan betulan, maka harga yang harus dibayar adalah stabilitas ekonomi yang kita nikmati bersama hari ini. Di Selat Hormuz yang menang bukan yang paling kuat senjatanya, tapi yang paling bijak diplomasinya. NTV Prime akan segera kembali usai jeda. Secara di atas kertas wajar kalau